dari tahapannya tahun 2020 ya. Nah, itu tanya belanja DPRD karena DPRD merujuk tarakan dengan gaji kepala daerah dan di DPRD uang representasi itu jadi pengali gitu. Contoh misalkan di tunjangan komunikasi intensif itu 7 kali uang representasi gubernur gitu ya. Yang pendapatan untuk gubernur, wakil gubernur gitu, anggota dewan gitu, bukan di situ yang besarnya gitu ya Pak Ibu ya. Nah, kemudian untuk belanja barang dan jasa ini kita bisa mudah mengenal ya. Jadi ada belanja barang di sini, ada belanja jasa, kemudian ada belanja pemeliharaan, kemudian ada belanja perjalanan di, dan terakhir itu ada uang yang diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga. Miliar ya, uang yang diserahkan kepada masyarakat itu belum familiar. Tapi kalau belanja barang ya Bapak Ibu tahu gitu ya bahwa barangnya itu yang tidak lebih manfaatnya itu atau itunya harga gitu itu jasa. Nah, pemeliharaan juga paham ya, perjalanan dinas juga paham gitu, belanja barang dan jasa ini insya Allah paham ya. Kemudian kalau kita 2020 dengan 2021 ada pinjaman ke, tetapi dia PT SMI-nya bilangnya bukan bunga gitu ya, itu biaya pengelolaan kan seperti itu. Jadi di kita penganggarannya bukan belanja bunga juga, kita anggarkan sebagai belanja jasa transaksi keuangan di situ. Nah, kemudian ada belanja subsidi. Nah, kalau belanja subsidi ini ya, ini ditargetkan untuk misalkan ada harga ya, misalkan tinggi gitu, kita membantu biaya operasionalnya ke perusahaan tersebut sehingga harga jual kepada masyarakatnya itu menjadi terjangkau. Itu adalah belanja subsidi ya. Dan subsidi ini tidak diusulkan oleh perusahaannya, ini adalah kepedulian dari perangkat daerah, dari kita gitu ya. Jadi mungkin nanti kalau ada yang menangani masalah ini gitu ya, kita harus peduli gitu ya, harus ditangani oleh dinasnya terkait. Kemudian ada belanja hibah. Nah, belanja hibah itu pada prinsipnya itu diberikan kepada yang bukan kewenangan Pemda gitu ya. Jadi Pemda itu ada provinsi, ada kabupaten kota ya, yang bukan merupakan kewenangan Pemda, tetapi mendukung pencapaian program kegiatan subkegiatan yang ada di perangkat daerah. Gitu. Nah, belanja hibah ini hanya diberikan ya. Nah, pemerintah pusatnya itu yang di wilayah kita gitu ya, di wilayah administrasi di Pemda tersebut. Kemudian diberikan kepada pemerintah daerah lainnya. Nah, ini pemerintah daerah lainnya ini adalah DOB, daerah otonom baru. Ya mungkin ada pertanyaan, kenapa ke daerah otonom baru kok hibah gitu, bukan bantuan keuangan. Nah, bedanya kalau belanja hibah itu tidak mensyaratkan adanya struktur perangkat daerah di kabupaten kota atau di daerah otonom baru. Gitu. Dan tentunya kalau yang awal berdiri itu belum ada strukturnya gitu kan ya. Tapi kalau sudah ada struktur organisasi gitu ya, itu bantuan keuangan. Nah, kemudian diberikan juga kepada badan, lembaga, ya organisasi kemasyarakatan berbadan hukum ya di Indonesia. Kemudian diberikan juga kepada partai politik. Itu adalah belanja hibah. Jadi bantuan kepada partai politik itu ada
di belanja hibah. Nah, hibah itu ada orang, ada yang hibah gitu ya. Nanti kita akan bahas ya. Nah, kemudian ada bantuan belanja bantuan sosial. Nah, bantuan sosial ini kata kuncinya adalah yang terkena atau eh, resiko sosial ya. Jadi kalau misalkan untuk perlindungan sosial gitu ya, ini ada di bantuan sosial. Nah, bantuan sosial ini diberikan kepada individu ya, kemudian kepada keluarga, kemudian kepada masyarakat ya atau kelompok masyarakat. Itu kelompoknya yang melakukan kegiatan sosial gitu. Dan bisa juga diberikan kepada pemerintahan. Nah, lembaga non pemerintahan ini lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan atau PAN yang bergerak di bidang sosial. Kalau mungkin tadi saya ulang lagi untuk hibah ya. Untuk hibah itu nggak ada ke perseorangan, Bapak Ibu ya. Nggak ada ke keluarga gitu ya. Jadi hibah itu yang tadi ya. Jadi semuanya ke lembaga, ke pemerintah pusat, gitu ya, pemerintah daerah lainnya gitu kan ya, pada parpol gitu kan ya. Perseorangan itu boleh ya. Jadi kalau mau memberikan ke perseorangan itu jangan sampai salah. Itu namanya bansos gitu ya. Nah, bansos yang bentuknya uang, ada juga yang bentuknya barang gitu ya. Nah, kemudian kita mengenal lagi belanja modal. Belanja modal sebelumnya itu belanja modal itu jenis dari belanja kelompok belanja langsung ya. Sekarang ini naik kelas ya, naik kelas jadi kelompok bangunan dan gedung, jalan. Ini gabung ya, ini jadi jalan, irigasi dan jaringan ini satu ya. Kemudian terakhir belanja modal aset tetap lainnya. Ini adalah belanja modal ya. Kemudian eh, belanja modal itu yang nilai manfaatnya itu di atas 12 bulan gitu kan ya. Kemudian nilainya juga eh, memenuhi batas kapitalisasi aset ya. Itu adalah belanja modal. Nah, kemudian ada namanya belanja tidak terduga. Dan di tahun 2020 cukup besar ya, naik ya karena kita menangani eh, pandemi COVID ya. Nah, untuk keadaan darurat gitu ya, kebutuhan mendesak pertama itu. Kemudian yang kedua, kelebihan ya, ada pembayaran dari pihak lain yang lebih ke kita, kemudian diminta kembali. Kemudian itu ada yang direncanakan, ada yang tidak direncanakan. Nah, kalau yang direncanakan itu masuk di belanja operasi di atas, belanja bantuan sosial. Jadi kalau direncanakan itu si penerimanya itu udah jelas gitu. Penerimanya, alamatnya, besarannya itu sudah jelas. Itu adalah bansos yang direncanakan gitu ya. Tapi kalau yang tidak direncanakan, itu penganggarannya ada di BTT. Contoh misalkan eh, ada kasus misalkan apa yang sakit misalkan gitu ya. Kemudian memang perlu dibantu gitu kan ya. Nah, itu adalah dari BTT yang itu dari awal tidak direncanakan gitu kan ya. Nah, kemudian ada belanja transfer. Nah, belanja transfer itu ada belanja bagi hasil, ada belanja bantuan keuangan. Nah, ini hampir sama dengan pendapatan yang tadi. Kalau di kita belanja transfer, ya kalau di kabupaten kota ini jadi pendapatan transfer gitu ya antar daerah. Jadi kalau belanja bagi hasil, ini merupakan kewajiban dari kita untuk diserahkan ke daerah lain. Kemudian belanja bantuan keuangan, ini untuk membantu ya gitu. Jadi bisa diberikan kepada kabupaten kota atau kepada provinsi lain ya, atau kepada desa. Ini belanja bantuan keuangan.
Ini mengenal jenis-jenis belanja ya Bapak Ibu. Dan lanjut. Kemudian di pembiayaan, di sektor pembiayaan tidak terlalu banyak berubah sebetulnya ya. Jadi kelompoknya ada dua, ada penerimaan pembiayaan daerah, ada pengeluaran pembiayaan daerah. Ini sama ya, kecuali yang terakhir ada penerimaan piutang daerah, ini hilang penerimaan pembiayaan daerah, ini berubah menjadi penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini menampung ya kalau misalkan ada kebijakan lain gitu ya. Nah, di sini ada untuk penerimaan pembiayaan daerah ini ada silpa. Ya. Silpa ini sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya. Nah, silpa itu kalau di APBD, kalau secara pengucapan itu ada dua ya, ada silpa kecil, ada silpa besar. Nah, kalau silpa kecil itu huruf. Jadi kalau dengan silpa kecil yang tahun anggaran sebelumnya. Tapi kalau silpa besar itu yang tahun berjalan. Ya. Kalau silpa yang kecil ini, ketika kita menganggarkan di APBD murni, ini estimasi gitu ya. Kita tidak bisa menentukan berapa silpa gitu, kalau kita di APBD murni. Dan rata-rata silpa yang muncul di APBD murni itu digunakan untuk menutup defisit. Gitu ya. Nah, silpa itu baru definitif ketika pertanggungjawaban sudah ditetapkan, gitu kan. Di situ ada nilai silpa, makanya silpa baru digunakan itu di perubahan APBD, gitu ya. Nah, kemudian ada pencairan dana cadangan. Jadi kalau kita menyimpan dana cadangan ya di pengeluaran pembiayaan, nantinya itu ada pencairan dana cadangan. Kemudian ada hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ini kalau BUMD-nya dijual ya. Nah, ini ada hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Karena ke BUMD kan kita penyertaan modal ya. Jadi kalau pembiayaan daerah mah yang penerimaan yang diterima gitu ya, penerimaan yang suatu saat itu akan dikembalikan, akan dibayarkan kembali gitu ya, atau pengeluaran gitu yang suatu saat akan diterima kembali gitu. Itu adalah pengertian dari pembiayaan. Dari pinjaman daerah kita sudah lakukan ya, ini penerimaan pinjaman daerah. Kemudian ada penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Jadi kalau kita pernah memberikan pinjaman daerah, kemudian mereka membayar, ya itu adalah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Dan penerimaan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian di pengeluaran pembiayaan, ini ada pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo. Nah, mungkin di tahun 2022 kita udah mulai bayar ya, pinjaman yang dari PEN itu kita udah mulai bayar. Kemudian ada penyertaan modal daerah. Nah, ini penyertaan modal daerah ini kepada BUMD gitu kan ya. Jadi ini harus ditetapkan dalam peraturan daerah gitu ya. Jadi berapa besarannya gitu kan. Kemudian tiap tahun kita akan melakukan penyertaan modal. Nah, kalau sudah perkiraan melewati, ya baru kita harus melakukan perubahan perdanya gitu. Tapi selama belum memenuhi yang awal, perda awal ini kita masih tetap gunakan perda yang awal. Kemudian ada pembentukan dana cadangan. Nah, pembentukan dana cadangan ini digunakan untuk proyek-proyek atau yang lainnya gitu ya. Jika dalam 1 tahun ini tidak terpenuhi gitu, tidak cukup terpenuhi. Jadi kita menyimpan ya, dana cadangan itu seperti simpanan ya, simpanan uang ke bank gitu ya, disimpan. Ini juga harus ditetapkan dalam peraturan daerah gitu ya. Aturan sebelumnya pembentukan dana cadangan itu hanya untuk pembangunan infrastruktur ya, sarana dan prasarana gitu kan. Nah, aturan sekarang di Permendagri 77 itu termasuk kebutuhan lainnya yang memang tidak bisa terpenuhi di dalam 1 tahun anggaran.
Contoh misalkan nanti di tahun 2024 kita ada pemilihan kepala daerah ya. Nah, itu kan bukan sarana prasarana gitu kan ya. Sebelumnya ketika kita eh, pemilihan kepala daerah yang awal ya, itu yang eh, yang Pak RK ya, itu kita hibah gitu, dipenuhi dalam 2 tahun anggaran ya. Karena aturannya pembentukan dana cadangan itu hanya untuk pembangunan sarana prasarana gitu. Tapi sekarang di aturannya berubah, termasuk juga keperluan lain yang tidak bisa dipenuhi dalam 1 tahun anggaran. Itu dilakukan pembentukan dana cadangan. Kemudian ada pemberian pinjaman daerah, ya. Ini harus disetujui oleh DPRD ya, kalau kita mau memberikan pinjaman daerah. Kemudian pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itu adalah struktur ya di perubahan struktur dari Permendagri 13 ke Permendagri 77. Nah, termasuk ini Bapak Ibu ya. Ini ada perubahan kewenangan pengelolaan antara Permendagri 13 dengan Permendagri 77. Ketika sebelumnya gitu ya, ketika pemberlakuan Permendagri 13, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga itu hanya dianggarkan pada SKPKD, artinya hanya di BPKAD gitu. Ini aturan yang lama ya. Tapi sekarang itu dibagi kewenangan pengelolaannya. Belanja pegawai itu di semua ya, di SKPKD ada, di SKPD ada, di BLUD ada. Kemudian belanja barang dan jasa itu juga lengkap ya, di seluruh perangkat daerah itu dianggarkan gitu ya. Kemudian belanja bunga. Nah, belanja bunga itu hanya di SKPKD ya, atau di BPKAD dan di BLUD. Jadi kalau utangnya utang Pemda gitu ya, pemerintah daerah, itu belanja bunganya dianggarkan di BPKAD. Tapi kalau yang melakukan pinjaman itu BL rumah sakit yang sudah BLUD atau UPTD lain ya yang sudah BLUD melakukan pinjaman, itu penganggaran bunganya itu ada di BLUD. Kemudian belanja subsidi. Nah, belanja subsidi itu bisa di SKPKD atau di SKPD. Bisa dua-duanya gitu ya, menganggarkan belanja subsidi. Tergantung tusinya gitu kan ya. Kemudian belanja hibah. Nah, belanja hibah ini di SKPKD dan juga di SKPD. Jadi sekarang ada perpindahan ya. Belanja hibah, belanja bansos gitu kan. Itu sekarang ada di SKPD gitu ya. Bahkan di tahun 2021 sekarang ya di BPKAD ini nggak ada belanja hibah, nggak ada belanja bansos dan semuanya itu ada di SKPD. Gitu. Jadi konsekuensi adanya penganggarannya di SKPD gitu ya, berarti dari awal itu SKPD bertanggung jawab gitu ya. Nah, kemudian belanja modal itu seluruhnya ada ya. Di SKPKD ada, di SKPD ada, di BLU. Kemudian BTT, ini BTT hanya dianggarkan di SKPKD atau di BPKD ya. Kemudian belanja transfer ada di SKPKD ya atau di BPKD. Makanya anggaran BPKD ini kan cukup besar karena ada di sini belanja transfer gitu kan, ada belanja BTT gitu ya Bapak Ibu. Ini perubahan dari Permendagri 13 ke Permendagri 77. Nah, konsekuensi dari belanja hibah dan belanja bansos yang pindah ke SKPD gitu ya. Seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi pertama pemberian hibah itu didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada kepala daerah dan di aturan tentang hibah kita itu ini dilimpahkan ke SKPD ya. Jadi harus ada usulan tertulis. Nah, kemudian yang bansos yang direncanakan itu bisa diusulkan dari calon penerima atau diusulan dari kepala SKPD.
Anggaran pada SKP terkait dan rincian objek pada program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Jadi yang melaksanakan hibah dan juga sama ya dengan melaksanakan bansos, itu yang mempunyai tugas dan fungsi yang terkait seperti itu. Itu kita mengenal belanja hibah dan belanja bansos. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini jarang digunakan juga, belum familiar ya, bahwa Pemda itu bisa melakukan pembelian ya gitu ya. Pembelian jenis-jenis pembelian barang yang ada dalam APBD. Jadi pertama ada belanja barang untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga, pihak lain. Kemudian ada belanja hibah barang ya kepada pemerintah pusat yang tadi sama ya. Kemudian ada belanja bantuan sosial barang. Jadi kalau bentuknya barang yang akan diserahkan kepada masyarakat itu ada 3 jenis. Kalau yang pertama, belanja barang untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga atau pihak lain, itu betul-betul dari awal sudah direncanakan. Contoh misalkan ada pelatihan gitu ya, kemudian kita berikan alat-alatnya misalkan seperti itu ya. Nah, itu bisa penganggarannya dibelanja barang untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, pihak ketiga atau pihak lain. Tentunya ini harus masuk di komponen ya, gitu ya. Kemudian kalau belanja hibah barang, ini seperti yang tadi ya, gitu, sama kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN. Tapi kalau BUMD itu nggak ada hibah barang ya. Kemudian lembaga, ya, gitu. Koperasi bisa. Ya. Kemudian belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu, keluarga, kelompok masyarakat, lembaga dan pemerintahan. Ya. Jadi barang itu bisa 3 pos di sini ya. Ada belanja barang yang diserahkan. Kalau yang hibah dan bansos, ini basisnya adalah usulan gitu. Jadi ada usulan baik itu dari terima calon penerima pun dari kepala SKPD. Kalau belanja barang ini dari awal direncanakan gitu, tidak dari usulan. Ya. Dan kita lanjut lagi. Nah, ini adalah uang yang diserahkan kepada masyarakat atau pihak lain. Jadi penggunaannya itu bisa pemberian hadiah yang bersifat perlombaan, ya. Kemudian penghargaan atas suatu prestasi, pemberian beasiswa kepada masyarakat. Nah, ini kepada masyarakatnya itu masyarakat yang berprestasi gitu ya. Bukan masyarakat yang kategori miskin misalkan gitu. Kalau yang berprestasi itu adalah uang yang diserahkan kepada masyarakat. Tapi kalau eh, yang kurang mampu misalkan itu adalah bansos ya. Nah, kemudian penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemda untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non-proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini kalau bahasa mudahnya itu uang kerohiman. Dulu waktu penggenangan Jati Gede ya, itu ada uang kerohiman. Gitu. Nah, kemudian ada transfer ke daerah dan dana desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau ada dari atas perintah bahwa ini harus ditransfer ke desa, gitu, ya, itu adalah uang yang diberikan. Gitu. Kemudian bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian. Nah ini juga uang yang diberikan kepada masyarakat. Kemarin ada wacana bahwa ada asuransi buat para petani milenial. Ya. Nah, sebetulnya ini bisa dipakai di dinas terkait. Jadi cukup di dinas terkait, codingnya uang yang akan diberikan kepada masyarakat atau pihak lain. Ya, di situ ada. Nah, kemudian ada belanja barang atau jasa berupa pemberian uangnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
Jadi kalau peraturan perundang-undangan mengamanatkan bahwa misalkan atau misalkan diberikan uang seperti itu, kita bisa gunakan pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat atau pihak lain. Nah, ini adalah contoh Bapak Ibu ya. Mungkin eh, bisa di eh, bisa ada 12 contoh APBD ya, provinsi ya. Nah, Bapak Ibu mungkin biar sama belajar bareng. Kalau kita jenis-jenis belanja yang tadi yang saya sampaikan, kemudian ini di perangkat daerah mana gitu dianggarkannya. Mungkin ada yang mau mencoba menjawab, gitu kan. Kemudian di mana SKPD-nya? SKPD-nya mah di Disdik ya. Iya, betul. Ini mah belanja modal. Karena pembangunan ruang ini kan menjadi modal ya, aset ya. Ada yang lain mungkin? Hibah Kang, belanja hibah. Ya. Jadi Ulun karena ya, swasta. ke SMA swasta ya. Kirain negeri. Jadi ini adalah hibah kepada SA ya. Dan ini dianggarkan di Dinas Pendidikan ya. Kemudian yang nomor 2, pemberian bantuan uang kepada panti asuhan. Ada yang mencoba? Sepertinya itu Dinsos mungkin ya. Bansos. Dinsos ya, Dinsos, ya. Bansos ya. Jadi ini adalah bantuan sosial. Ya. Ini dan yang nomor 3 masih sama Pak, bansos. Ya, bansos di mana Pak? Dinas Pendidikan. Ya, betul, Dinas Pendidikan ya. Nomor 4 Skanla. Bansos. Bansos di Skanla ya. Ya. Ini bansos ya. Bansos barang ini. Ya. Bansos barang. Bansos barang Pak. Ini objeknya nelayan miskin. Nah, jadi kalau ada yang resiko sosial itu adalah bantuan sosial. Itu. Ya. Nah, kemudian nomor 5 hibah di Dispora ya. Iya, nomor 5 ada lagi yang lain? Bukan hibah ya. Bansos. Bansos ya Kang Suhe ya? Bukan. Ini kompetisi ya. Berprestasi. Ya. Dispora. Betul, kalau perangkat daerahnya di Dispora, nah tinggal jenis belanjanya apa nih? Tidak terduga Pak. Bukan. Tadi belanja apa tadi? Tadi teh hilap deui belanja nanti non wae. Yang diberikan kepada pihak lain. Belanja barang jasa. Ya, ini masuk di barang jasa. Ya, uang yang diberikan pada masyarakat atau pihak lain ya. Gitu. Kemudian yang nomor 6. Ini APBD provinsi ya Bapak Ibu ya. Dana desa bukan? Ya, bantuan keuangan kepada desa ya. Jadi bantuan keuangan itu ada ke sesama provinsi, ada ke kabupaten kota, dan juga ada ke desa. Nah, ini adalah bantuan ke desa. Ke pusat ada nggak, Pak Suhe? Ke pusat nggak ada di aturan, Bu. Tapi ada kan di kenyataan? Kalau ke pusat mah hibah. Oh hibah, oke. Hibah. Ya Bu Ana nggak ada itu Pak.
Nah, Talik, Patulus, ini iya, kalau iya. misalkan gini kasusnya ya, misalkan pembangunan kantor desa Paku Alam, kebetulan desa saya di Sumedang ya, Bapak Ibu ya. Nah, eh, ternyata desanya ini nggak mampu misalkan melakukan pembangunan. Nah, kira-kira solusinya bagaimana? Jadi misalkan ini pembangunan kantor desa ini cukup besar biayanya, misalkan anggaplah 5 miliar gitu kan ya, gitu. Nah, dan desa ini nggak mampu gitu kan untuk melakukan itu. Nah, kira-kira solusinya bagaimana? Kan ke kabupaten, Pak. Ya, betul ya. Jadi bantuan keuangan ke kabupaten kota, ya ke kabupaten, kemudian itu ada hibah barang. Ya. Jadi nanti dihibahkan ke desa. Kemudian nomor 7, ada yang mau coba nomor 7? Belanja modal. KU. Banke kayaknya banke. Pankeu. Ya, banke. Banke ya. Itu Banke. Jadi, Oh, yang jadi kalau banke itu prinsipnya kewenangan gitu. Jangan. Nah, jadi kalau kewenangan di bawah kita, misalkan di kabupaten atau misalkan di kewenangan di provinsi DKI misalkan gitu ya. Karena kan banke itu bisa ke provinsi, bisa ke kabupaten kota, bisa ke desa gitu kan. Nah, itu kalau kewenangannya ada di sana misalkan gitu ya. Itu adalah banke, kewenangan Pemda ya. Itu adalah posnya itu, hubungannya itu adalah bantuan keuangan. Ya, itu jadi itu bantuan keuangan ke Kabupaten Sumedang ya. Nomor 8, Belanja modal. Belanja, saya belanja Nah, Barang modal. biasa. Belanja modal konstruksi. akan provinsi ini ada belanja di kita gitu. Jadi tidak masuk di bantuan keuangan ya. Karena ini kewenangan dari kita. Jadi ini belanja modal ya. Modal atau barjas, Jadi Pak, rehabilitasi itu. kalau yang nilainya besar yang tadi apa namanya itu batas dari kapitalisasi aset ya, modal dan kecil itu bisa di pemeliharaan. Berapa kita sih Yang tapi pemeliharaan ada lagi katanya gitu. Kalau nilainya besar itu di belanja modal nanti di Boleh bertanya nih Pak Hendar, apakah misalkan ya, Pak. dari kapitalisasinya atau dari misalkan investasi ya, bangunan, hub, kategori rutin Pak ya. Itu kan kalau dari sisi ini mah dari fungsi Pak ya, kalau pembangunan kan dia meningkatkan kapasitas gitu ya. Kalau rehab itu dia tidak hanya mempertahankan kapasitas aja. Yeah. Apa tidak itu maksudnya ada ini apa namanya modal dengan barang jasnya atau bagaimana Pak? Betul, Pak. Ya. Jadi kalau rehab memang berbeda dengan pemeliharaan ya Pak ya. Jadi kalau rehab di situ ada belanja modal sebetulnya, tapi kalau kecil-kecil kadang di kita nggak dihitung belanja modal gitu, ada perpaduan gitu Pak antara nilai kapitalisasi dengan yang tadi. Nah, jadi kita kalau yang nilainya besar biasanya udah itu belanja modal seperti itu. Dan karena memang targetnya merubah gitu kan, atau bukan pemeliharaan, kita masuk di belanja modal ya. Jadi punten kalau yang rehab tadi masuknya modal atau rehab ini yang 78 ini? Ini lebih ke Pajas, modal. Modal. Pak. Jadi bukan yeah. pajas bukannya berarti ya. Iya. Okay. Ya, makasih. Gitu. Ini lebih ke modal. Tapi di prakteknya masih ada ini pemeliharaan di jasa karena nilainya kecil gitu kadang. Tapi kalau dari pemahaman gitu Pak, ini adalah belanja modal gitu. Kalau misalkan kita lihat rehabilitasi misalkan gitu ya, pasti di bawahnya itu belanja modal. Yang relevan itu belanja modal. Nah, kemudian nomor 9. Jelas Jadi bantu bang. eta mah. Ya, ini Bantu jelas di ya. Kes Bangpol.
Ya, betul, di Kesbangpol ya. Ini hibah ya. Sekarang itu bantuan keuangan kepada partai politik ini lagi lumayan ramai gitu. Banyak yang meminta sekarang, meminta besar gitu ya. 24. Karena di aturannya nggak jelas gitu. Jadi kalau kemampuan keuangannya cukup, ya cukupnya itu belanja wajib terpenuhi gitu kan, belanja mengikat terpenuhi, ya rata-rata itu sudah terpenuhi gitu kan. Gaji, tunjangan gitu, kemudian pendidikan udah 20%, itu kesehatan udah 10%, rata-rata udah terpenuhi. Jadi sekarang tuh di kabupaten kota karena rekomendasinya persetujuannya dari gubernur, ini banyak yang meminta gitu, minta bertambah ya, apalagi mendekati musim politik ya. Kemudian yang 10, nomor 10. Belanja barang dan jasa. Ya, betul, barang dan jasa. Tania. Nah, ini adalah barang yang diserahkan ya kepada masyarakat atau pihak ketiga. Jadi ini prinsipnya ini direncanakan sama kita gitu dari awal gitu. Dan ini kalau kata orang Kemendagri itu harus masuk di RKPD gitu kan. Itu memang sudah niat bahwa kita akan membina, misalkan contoh ini petani ya, membina petani, kemudian nanti akan diberikan alat-alatnya. Itu bukan gitu. Itu adalah belanja barang dan jasa biasa gitu ya, belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga. Nah, kemudian yang nomor 11, darurat ya. Bansos. Tak terduga ya, Pak. Ya, betul. Ini belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan. Tadi penganggarannya ada di BTT gitu. Jadi kalau tidak direncanakan ya, itu tidak terprediksi ya. Jadi kalau BTT itu kan tadi ada 3 ya, ada 3 penggunaan. Pertama keadaan darurat, kemudian termasuk juga kebutuhan mendesak ya. Kalau darurat itu terkait dengan bencana gitu kan, bencana alam, non alam gitu ya. Kemudian ada kerusakan sarpras yang gitu kan ya. Ada syarat di situ mengganggu pelayanan publik gitu kan ya. Kemudian kalau ya mendesak itu kebutuhan wajib gitu ya, misalkan gaji kurang nih misalkan gitu ya. Nah, itu bisa BTT, misalkan ada yang terlewat belanja listrik kurang misalkan gitu ya. Gitu. Karena itu kan harus dipenuhi gitu kan ya. Itu bisa ngambil dari BTT, itu kategori keperluan mendesak gitu. Nah, kemudian ada juga penggunaannya itu untuk bansos yang tidak direncanakan. Gitu. Nah, kemudian nomor 12 ini yang terakhir. Hibah. Yang lain? Di Kesra ya. Yang nomor rencana ini mah ya 12 mah. Tiap tahun ada ya. Ada yang lain? Belanja modal. Modal hewan, modal sapi. Rencana tiap tahun ya. Tapi dipecit, mau jadi modal. Ini yang 12 ini ya, itu tidak mempunyai dasar hukum gitu ya. Jadi tidak bisa dianggarkan ya. Nah, ini kejadian. Nah, ini kejadian di Kabupaten Tasik ya. Gitu, ada pemberian hewan kurban gitu, padahal kita udah evaluasi dari gubernur itu tidak mempunyai hukum, jadi ini tidak bisa dianggap BD ya, yang nomor 12. Nanya saya ikhlas, nak. Nah, saya ikhlas, makanya di kita juga kan gitu ya Bapak Ibu ya, nggak ada di APBD itu nggak dianggarkan. Jadi kalau ada yang memaksakan ini harus menganggarkan, ini pasti jadi temuan gitu, jadi masalah gitu ya. Karena itu tidak mempunyai dasar hukum. Nah, kemudian kita lanjut ya. Kita belajar. Boleh nanya, Pak? Bangga, Pak. Pak Swenda, punten.
Saya tuh tahun depan ada rencana pembebasan lahan di Kali Bekasi, Pak. Jadi Kali Bekasi itu kan banjir terus, Pak. Jadi itu Kali Bekasi itu kali yang punya kewenangan pusat BPWS Cilengsi Sadar. Nah, jadi Pemprov Jabar diminta kontribusi untuk ikut membantu membebaskan lahan. Nah, sekarang sudah diplotnya itu di belanja modal, Pak, belanja tanah. Apakah lebih tepatnya ke belanja hibah yang belanja operasi tadi atau gimana, Pak? Ini kan sempadannya kewenang apa? Sungainya Sungai Pusat dan sempadannya masuk ke sempadan sungai itu sendiri. Iya, Pak. Jadi itu cost sharing ya, pembagian pendanaan antara pusat dengan daerah, mungkin juga dengan kabupaten ya atau kota Bekasinya gitu ya. Ya, kota Bekasi juga ikut, Pak. Kota Bekasi ikut ya, itu melakukan pembebasan lahan itu. Nah, kalau dari awal misalkan bahwa asetnya itu akan diminta diserahkan ke pusat, gitu, itu lebih baik di belanja hibah gitu kan. Nah, tetap kalau mereka hanya minta bebaskan aja gitu lahannya biar bisa dibangun misalkan gitu ya. Nah, itu lebih baik kita belanja modal, jadi tetap milik kita. Walaupun itu adalah kewenangan pusat gitu. Kalau dari awal dari gitu ya, bahwa ini nantinya itu akan jadi aset pusat gitu, ya udah kita hibah barang aja gitu, atau uang dikasih aja ke mereka gitu kan. Kalau mereka nggak mau melaksanakan berarti hibah barang dari kitanya gitu kan. Nah, tapi yang paling aman itu lebih baik tetap belanja modal, paling aman, belanja modal tanah gitu, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Lanjut ya. Ada pertanyaan lagi, Pak? Ya, saya dari Dokter. Siap, Bang. Ini terkait ini bantuan hibah ya, hibah ke pusat. Pernah dengar kemarin itu waktu pusat sudah ya dalam artian sudah tidak bisa ada anggarannya ya untuk pengadaan belangko KTPL. Nah, mereka itu membuat surat mempersilahkan ke daerah untuk dibantu memberikan hibah ke pusat. Cuma yang jadi persoalan kan kalau syarat hibah itu harus ada permohonan dari ya itu ada proses. Lain pusat seperti ada egosentris tidak mau membuat proposal gitu. Jadi ingin ya udah kalau mau membantu pengadaan belangko ya silakan kami cetak sampaikan lagi ke daerah gitu. Ini yang menjadi persoalan. Mungkin saya prediksi ke depan juga, apalagi sekarang dak non fisik itu sudah tidak ada ya dari pusat itu untuk daerah maupun. Nah, ini mungkin mengantisipasi seperti apa kalau misalnya nanti ke depan daerah diminta untuk memberikan hibah untuk pengadaan belangko seperti itu. Jadi mereka yang membelanjakannya, kita yang memberikan uangnya, mereka membelanjakan. Suhaib mungkin bisa memberikan pencerahannya. Terima kasih. Hibah ya untuk belangko ektp di Permendagri 77 juga dimunculkan ya, bahwa daerah bisa memberikan hibah untuk pengadaan belangko ektp seperti itu. Nah, ketika ada dasar hukum yang memerintahkan terus berulang gitu kan ya, bisa terus berulang karena punya dasar hukum. Nah, kemudian kita juga memang secara aturan hibah itu harus ada usulan gitu kan ya. Kalaupun misalkan tidak ada usulan dari mereka karena masalah yang paling aman adalah hibah barang di posisi kitanya. Jadi kita beli kemudian kasih kepada mereka. Nah, kalau hibah uang itu harus ada usulan. Tidak ada usulan kita tidak bisa itu gitu ya, hibah yang uang yang tadi itu
Harus ada usulan sebelum RKPD ditetapkan, kemudian masuk di kegiatan kita gitu ya. Itu masuk di RKPD gitu ya. Kemudian nanti ada NPHD ya. Gitu, besaran hibahnya gitu. Jadi pasti ada usulan gitu. Jadi ada usulan pertama penganggaran, kemudian kedua adalah usulan pencairan. Itu kalau bentuknya yang uang gitu kan. Jadi mereka yang melakukan pengadaan gitu kan. Dan kalau mereka tidak melakukan usulan, ya itu nggak bisa gitu. Yang bentuknya uang itu nggak bisa. Jadi yang memungkinkan itu adalah kita yang mengadakan, kita berikan barangnya. Nah, persoalannya kan di regulasinya ya Undang-Undang 23 2006 itu bahwa untuk pengadaan belangko itu dilaksanakan oleh pemerintah pusat, bukan oleh daerah, untuk menjamin netralitas lah ya, biar tidak terjadi konflik di daerah. Nah, terkait ini untuk gitu. Tetapi ketika akan memberikan uang, pusat kan nggak mau dia membuat proposal satu-satu mungkin ke provinsi A, provinsi B, provinsi C. Ini menjadi kendala kami terkait ya pengadaan belangko dulu-dulu ya. Nah ini juga saya prediksi 2022 ini sepertinya mungkin karena adanya penurunan pendapatan dari pusat mungkin ya dari kan berdampak ke proses pengadaan belangko aja seperti itu. Jadi ini kita tidak ada titik temunya dulu waktu kita mengusulkan. Tapi aneh provinsi DKI itu bisa gitu ya. Tapi saya kurang tahu apakah dia tanpa proposal juga bisa dihibahkan seperti itu, mungkin baik gitu. Terima kasih. Kalau kewenangan pusat misalkan dibayar oleh daerah sebetulnya tadi ya, bukan hanya belangko yang EKTP, termasuk kemudian gubernur sebagai wakil pemerintah pusat gitu, itu juga harus dibiayai APBN gitu ya. Atau yang masalah ini di mereka misalkan kemudian di kita yang terjadi. Nah, titik temunya sebetulnya harus ada proposal, Pak, gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa dikomunikasikan. Ada aturan yang menyatakan bahwa hibah itu misalkan diberikan tanpa usulan. Itu tidak ada. Nah, kalau ada hibah tidak ada usulan, gitu ya. Itu siapa yang bertanggung jawab gitu kan. Gitu ya. Ketika terjadi permasalahan, ya, itu siapa yang menetapkan nilai itu gitu kan. Nah tentunya yang betul itu tetap harus usulan gitu kan. Kemudian betul enggak gitu ya kebutuhan seperti itu, baru kita anggarkan di dalam. Jadi mudah-mudahan bisa ada titik temu, Pak. Jadi mau di aturan di mana juga gitu ya, kalau di wilayah NKRI namanya hibah itu ada usulan gitu. Kalau nggak ada usulan nanti kita dianggap kongkolingkong ya, kita tiba-tiba menyediakan, memberikan gitu ya, gitu kepada yang tidak mengusulkan. Dan nanti kalau ditanya itu siapa, nah, kebutuhannya sekian, kita diverifikasi gitu ya, dievaluasi menjadi sekian gitu kan, kemudian sama kita diusulkan ke TAPD, oh uangnya ada sekian misalkan gitu. Nah itu tertib di dalam penyusunan APBD. Ya mungkin mudah-mudahan ini bisa dikomunikasikan, Pak. Nggak ada usulan gitu, nggak ada hibah tanpa usulan gitu, Pak. Jadi kalau nggak ada usulan ya kita nggak bisa. Pasti TAPD juga nanti nggak akan ada memberikan. Ini mirip dengan Bawaslu. Ya sekarang kita bahas masalah pendanaan pilkada ya. Itu yang mengusulkan itu hanya KPU kemarin itu, Bawaslu nggak mau mengusulkan gitu. Ya kalau nggak mau mengusulkan ya kita bisa memberikan gitu. Kita nggak ada aturan tanpa ada usulan seperti itu, Pak. Ya mungkin itu bisa, mudah-mudahan bisa dikomunikasikan karena ini pasti berlanjut, apalagi dengan
pendapatan negara yang berkurang. Ya. Mungkin itu Pak. Pak Endar, boleh Siap. tanya? Pak, kalau kasusnya begini, ini kan untuk kami dari kehutanan Pak ya, ini banyak masyarakatnya itu adalah masyarakat petani yang berusaha di kawasan hutan Pak. Yeah. Kawasan hutan itu kan BUMN Pak, milik Perum Perhutani. Apakah boleh kita memberikan kegiatan atau bantuan kepada kelompok tani yang bermitra di kawasan hutan? Yeah. Misalnya salah satu contoh misalnya di sana Pak, ada kopi kan di sebagian besar di kawasan hutan tuh Pak. Yeah. Jadi mereka menjadi penggarap lah Pak, atau sifatnya bermitra dengan perhutani. Yeah. Bisa nggak Pak? Kita karena kan kalau perhutani itu kan BUMN tuh Pak. Yeah. Gimana Pak? Jadi kita memberikannya kepada petani. Ya. Jadi kalau memberikan kepada petani itu adalah barang yang diserahkan tadi Pak. Bapak bisa pakai codering itu kalau bentuknya barang. Ya. Misalkan tanaman gitu ya, bibit tanaman gitu kan Pak ya. Itu bisa Pak di situ Pak. Tapi dari awal sudah direncanakan gitu bahwa akan ada pemberian bagi masyarakat-masyarakat yang kelompok-kelompok tani yang di kawasan hutan gitu kan. Ya. Jadi kita objeknya adalah masyarakat gitu, bukan perhutani. Pun tanya Pak. Dan mereka udah menjalin kemitraan dengan perhutani itu. Betul. Terima kasih Pak. Itu bisa ya. Jadi kita bisa berikan bibit-bibit ya. Jadi pengadaan bibit itu ada yang kalau misalkan tujuannya memang buat kita gitu ya, berarti kan coderingnya di pengadaan bibit misalkan gitu ya. Tapi kalau itu dari awal kita rencanakan bahwa akan diberikan kepada masyarakat gitu ya, itu adalah barang yang diserahkan di situ. Jadi bisa pakai codering yang itu. Codering itu jarang dipakai Pak, belum familiar lah gitu ya. Di komponen juga sangat sedikit yang itu. Oke, kita lanjut ke pergeseran anggaran Bapak Ibu. Nah, pergeseran anggaran ini hampir tahun ya kita lakukan berulang-ulang gitu ya, karena secara aturan nggak ada batasan gitu. Pergeseran ini mau berapa kali nggak ada masalah gitu kan ya. Nah, pertama itu ada yang menyebabkan perubahan APBD. Jadi pergeseran itu ada yang menyebabkan perubahan APBD gitu ya. Dan ini mesti ditetapkan di dalam perubahan APBD atau dilakukannya pada saat perubahan APBD gitu kan. Tidak bisa dilakukan di dalam Pergub Jabaran, perubahan penjabaran. Jadi pertama ada pergeseran antar organisasi, misalkan dari Dinkes gitu ya pindah ke Disdik misalkan, itu kan antar organisasi. Kemudian antar unit organisasi, misalkan dari bidang A pindah ke bidang B misalkan gitu ya, atau dari UPTD ya gitu, pindah ke bidang misalkan, itu nggak bisa gitu, itu harus perubahan. Kemudian program ya, antar program, antar kegiatan, subkegiatan, kelompok dan jenis. Nah, perda APBD itu adalah sampai jenis. Nanti kita belajar sama-sama ya mengenal kode rekening ya. Jadi kita akan tahu apa itu organisasi gitu ya, urusan organisasi, kemudian program kegiatan gitu ya. Nah, ini dilakukan di dalam Perda Perubahan APBD. Kecuali untuk dana-dana atau earmarking gitu ya. Contoh misalkan dari DAK. Biasanya kan di awal tahun kita tidak tahu gitu ya, atau surat PMK-nya terlambat dari pusatnya gitu kan. Disampaikan ke daerah. Nah, kemudian di PMK itu diatur ini nama subkegiatannya gitu, ini besarannya, ini nama subkegiatannya. Nah, kita bisa melakukan perubahan gitu kan, karena yang dana-dana yang sudah ditentukan itu tidak usah lagi dilakukan pembahasan dengan dewan gitu. Itu sudah jelas sumber pendanaannya dari mana,
peruntukannya juga buat apa gitu, itu sudah sangat jelas. Jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu mengalami atau menangani ada PMK, misalkan ada DAK, dan diberikan ada PMK keluar gitu ya, mengatur, kemudian sebelumnya ini salah gitu, penganggarannya kita salah. Nah, itu segera ajukan pergeseran anggaran gitu. Jadi boleh ya. Atau misalkan di kabupaten kota ya, di kabupaten kota biasanya kita ada kabupaten kota yang lebih dulu menetapkan APBD. Nah, jadi informasi Banke ini belum tertampung di mereka gitu. Ketika ada informasi Banke, itu mereka bisa langsung melakukan perubahan penjabaran. Walaupun itu merubah komponen di sini ya, komponen di Perda APBD gitu kan. Nah, kemudian ada juga yang tidak menyebabkan perubahan APBD. Jadi yang di bawah jenis itu bisa dilakukan pergeseran. Contoh misalkan objek ya, itu kan di bawah jenis tuh. Jadi nanti kita lihat ya jenis-jenis di bawah. Kemudian pergeseran antar rincian objek, kemudian antar subrincian objek gitu kan. Kemudian antar uraian gitu dalam subrincian objek. Itu bisa melakukan pergeseran anggaran, bisa dilakukan pergeseran anggaran. Nah, termasuk pergeseran anggaran ini kalau misalkan keadaan darurat. Jadi keadaan darurat, kemudian BTT-nya kurang, gitu ya. Nah, kalau keadaan darurat itu bisa sini ya. Nah, pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan kepala daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau di daerah. Jadi ini bisa ya, kalau misalkan kondisinya seperti ini. Kalau yang lain itu melalui mekanisme perubahan APBD. Nah, kemudian kita belajar mengenal kode rekening gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu gitu ya, atau penjabaran APBD gitu mungkin udah familiar ya. Bapak Ibu udah banyak melihat kode-kode gitu ya, kode-kode yang muncul gitu kan ya. Tapi mungkin nggak ngerti ini kode apa gitu kan ya, seperti itu. Terus di mana kita bisa melakukan tadi pergeseran, batasnya sampai mana gitu kan ya. Nah, pertama ini 4 ini adalah urusan. Ini kalau di sini 1 itu kalau kodenya 1 ya. Itu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, itu ada kodenya 1. Kemudian yang kodenya 2 itu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Kemudian yang 3 itu adalah urusan pilihan ya. Kemudian kalau 4 ini 4 ya, ini adalah unsur pendukung gitu. Ya, unsur pendukung itu sekretariat daerah dan juga sekretariat DPRD ya. Di sini ada 2. Nah, kemudian 5 itu penunjang AD itu. Ada keuangan, ada pegawaian, itu kodenya 5 ya. Kemudian ada kode pengawasan, dan yang terakhir itu kita nggak ada kode batas ya, jadi nggak ada kode 7 gitu ya. Yang terakhir kita kode 8 ya, umum. Jadi yang nomor pemerintahan umum ya. Dia itunya adalah suburusan. Ini bidang ya, bidang urusan. Jadi kalau di atas contoh misalkan dinas pendidikan 01 dinas itu urusan pendidikan ya. Nah, yang ini ada dari organisasi. Di sini 401, di ujungnya ini 01 karena setda ini unsur pendukung ya. Di
Setwa dan jadi perusahaan, ya. Kemudian ini kode organisasi, kemudian 02 ini adalah kode program. Ini kode, ya. Kemudian 101 ini adalah kode kegiatan. Dan pasti depannya itu 1 kalau untuk provinsi. Nah, kalau untuk kabupaten kota ini kodenya 2. Makanya nggak akan ada nanti, ya, bagusnya sistem sekarang, ya, ada kewenangan provinsi yang dikerjakan oleh kabupaten kota, atau terbalik, misalkan kewenangan kabupaten kota dikerjakan oleh provinsi, karena kodenya sudah ditentukan di sini. Ada kode 1 itu kewenangan provinsi, tapi kalau kode 2 itu kewenangan kabupaten kota. Kemudian di sini ada 01, ya. 01 ini adalah subkegiatan, ya. Kemudian di sini ada 5. Nah, 5 ini ada kode akun. Jadi kalau akun belanja itu 5, ya. Kalau pendapatan 4, ya. Pembiayaan 6, gitu. Nah, kalau untuk belanja itu 5. Kemudian 1 ini adalah kelompok belanja. Di sini ada belanja operasi. Kemudian di sini 02 ini hilang Pak suaranya. Sepertinya di kantor, ya. Nah, itu sampai jenis, sampai sini, ya, sampai kayak 02 ini, yaitu ada jenis yang tadi, ya. Kita udah ini, halo Pak, ya, ya, gangguan Pak. Ini yang 02 ini adalah jenis adalah batas perda. Jadi yang boleh dilakukan pergeseran itu yang dari 01 ini Pak, 01 ini. Jadi ini bisa bergeser, ya, bisa berubah, ya, bisa pindah kode rekening misalkan, gitu, ya. Di antara ini hanya sampai ini adalah jenis, gitu, ya. Ini objek, ini rincian objek. Ada satu lagi subrincian objek. Di sini di penjabaran ini nggak muncul subrin, hanya sampai dengan rincian objek. Nah, kalau kita melakukan pergeseran anggaran ini di atas, ini tidak berubah, gitu. Yang boleh berubah ini yang 01, 0 gitu, ya. Yang di ujungnya ini, gitu kan, ya. Gitu. Tapi nilai atasnya nggak boleh. Kalau di operasi nggak boleh, di belanja barang dan jasa juga nggak boleh berubah, gitu kan. Objek dan subrincian objek itu boleh berubah. Saya bisa adalah ini adalah bidang urusan, ini adalah program, adalah kegiatan, ini adalah sub kegiatan, adalah kode akun, gitu, ya. Kemudian ini adalah jenis, ya, ya. Kemudian ini adalah jenis, ya, objek belanja, gitu, rincian objek, bagi subrincian objek, enggak. Ya, ini adalah kode dari ini hubungannya dengan pergeseran anggaran, Bapak Ibu. Jadi misalkan ada pertanyaan, boleh nggak dari kegiatan atau dari subkegiatan fasilitasi penataan kelembagaan provinsi pindah ke penataan analisis jabatan? Ini nggak bisa, gitu. Ini merubah perda, merubah PDPD, gitu, ya. Boleh nggak dari belanja barang dan jasa, misalkan pindah ke belanja tadi jenisnya itu kan ada objeknya itu ada jenis, ya. Ada belanja hibah misalkan, boleh nggak pindah, gitu kan? Itu nggak bisa, itu merubah perda juga.
Yang boleh itu yang di sini gitu, yang dari sini ya. Itu adalah pergeseran. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya. Kita bahas APBD. Pak, kalau pergeseran itu sebenarnya tidak dibatasi satu kali, Pak ya. Tidak Itu dibatasi, setelah ada COVID Pak. ini kan bisa beberapa kali ya, Pak. Iya, Pak. Cuman karena kita juga capek terus-terusan gitu, Pak. Jadi kita atur gitu. Nah, biasanya di bulan Maret itu ada pergeseran gitu. Jadi pergeseran itu biasanya terjadi pertama karena kesalahan apa namanya itu kurang teliti gitu ya, ketidaktelitian ketika kita menyusun DPA, kita menyusun RKA, menyusun DPA gitu kan ya. Ada yang salah codering misalkan itu terjadi pergeseran. Kita salah juga gitu ya perencanaannya misalkan gitu ya. Oh ini ternyata yang banyak itu misalkan belanja barang A misalkan gitu ya. Nah, atau misalkan ada kebijakan dari pusat, ada DAK misalkan gitu ya, ada DBHCHT misalkan gitu. Nah, atau terjadi juga misalkan karena keadaan darurat yang tadi gitu, atau mendesak misalkan tadi itu dari BTT ya, kita ada perubahan gitu kan, aturan. Bahkan sebetulnya setelah perubahan APBD juga nggak ada larangan untuk melakukan, dan itu nanti ditetapkannya di pertanggungjawaban di LRA gitu. Nah tapi kita itu karena perubahan APBD itu biasa di ujung gitu kan, dan itu momen untuk melakukan penyempurnaan di perangkat daerah. Jadi biasanya setelah perubahan itu tidak ada yang dibuka untuk kan gitu kan ya. Dan kalaupun ada itu hanya karena perintah dari misalkan harus digeser misalkan seperti itu, baru kita melakukan, dan itu penetapannya nanti di pertanggungjawaban seperti itu, Pak. Itu adalah pergeseran ya. Jadi hampir setiap tahun kita melakukan pergeseran di DPA anggaran seperti itu ya. Ya aturannya seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut jadi dengan intinya, perubahan APBD. Punten Pak, jadi Ya, intinya maaf. pergeseran anggaran itu tidak boleh itu kan ada pegawai, ada belanja barang dan jasa, kemudian tadi ada belanja bunga ya, CD, ada belanja hibah gitu kan, gitu, belanja bansos gitu kan. Nah itu nggak boleh merubah itu, Bu. Tapi kalau di bawahnya sudah masuk objek, jadi kalau misalkan nanti lihat DPA ya, nah ini Bapak Ibu harus mengerti yang kode tadi, batas perda itu sampai sini, sampai jenis ya. Jadi ada kelompok, ada jenis, ini adalah batas perda. Di bawahnya itu boleh berubah gitu ya, boleh bergeser gitu kan ya, tetapi secara keseluruhan ini tidak merubah jenis gitu, tidak merubah misalkan ini 500 juta gitu ya. Nah ini tidak boleh berubah total di belanja barang dan jasanya gitu. Tapi kalau di bawahnya dirubah-rubah itu memungkinkan gitu, boleh gitu di pergeseran, asal jangan sampai sudah direalisasikan gitu ya, kemudian sama kita dikurangi gitu. Jadi jangan sampai nanti nilai di ujung diproduktif gitu. Nah itu yang nggak boleh gitu. Jadi perubahan itu tidak boleh ada nilai yang negatif. Kang Suhai, itu perlu ada apa pengesahan nggak, atau ada dokumen dari PA-nya atau dari kepala BPKAD, Kang, kalau pergeseran gitu? Halo? Iya, Kang Suhai, izin Ya. tes. Jelas nggak, Kang? Ya, kedengaran teh.
Itu kalau misalnya ada pergeseran gitu nih, kita kan kata Kang Suhe bebas nih geser-geser. Itu perlu ada penetapan baru nggak? Kan dokumennya disahkan oleh PA atau kepala BPKAD, Kang, kalau misalnya terjadi geser-geser gitu. Kita dalam rangka pengendalian, itu pergeseran itu ditetapkan dalam Pergub pergeseran, Pergub perubahan penjabaran gitu. Jadi tidak sembarang si perangkat daerah melakukan pergeseran. Jadi mekanismenya harus tetap melalui usulan ke BPKAD. Itu mohon untuk dilakukan pergeseran. Nah, pergeserannya seperti itu di dalamnya gitu. Itu batasan-batasannya itu baru kita bisa melakukan pergeseran. Dan biasanya di kita itu setiap tahun itu bulan Maret itu ada, ya. Kisaran bulan Maret itu pergeseran. Dan selanjutnya kalau ada dari DAK gitu kan, DBHCHT ataupun dari keadaan darurat kalau kemarin ya, gitu. Ada lagi untuk pergeseran? Kang Suhe boleh nanya di luar pergeseran nggak, Kang Suhe? Masih nyambung dengan ini teh? Ini kebetulan ini mah apa ya, pengalaman gitu. Kementerian Dalam Negeri kan melakukan penilaian indeks kualitas pengelolaan keuangan daerah kan. Nah itu tadi kan Kang Suhe di awal bahwa KUA itu bisa tidak sama dengan PPAS ya nilainya. Kalau KUA mah pasti sama dengan PPAS. Harus wajib kan ya? Kalau RKPD dengan PPAS memungkinkan berbeda. Iya. Kalau KUA dengan PPAS pasti sama ya Kang? Iya, karena kalau KUA hanya kebijakan misalkan pendapatan berapa gitu kan ya dari PAD-nya misalkan, kemudian belanja sampai jenis lah gitu, hampir mirip dengan Perda gitu kan. Tapi kalau PPAS itu kan sampai subkegiatan gitu kan ya. Ya maksudnya nilainya harus sama ya? Harus sama. Kalau KUA dengan PPAS itu harus sama, karena persetujuan pertama itu kan Dewan dengan Gubernur itu dengan, nah si PPAS ini berdasarkan KUA nilainya itu, jadi harus sama. Gitu. Ya karena scoringnya akan drop gitu kalau nilainya beda gitu. Kalau ini yang kedua, nomenklatur antara RPJMD dengan RKPD wajib sama ya? RPJMD dengan RKPD. Kalau programnya harus sama. Harus sama. Kalau kegiatan kan mungkin nggak muncul di RKPD ya. Kalau RKPD beda dengan RPJMD itu masalah ya Kang ya? Iya, harus sama. Itu harus sama. Ya, nuhun itu aja Kang. Siap teh. Oke ya, kita lanjut untuk perubahan PBD. Ini adalah dasar dilakukan perubahan PBD. Jadi pertama ada perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Nah, yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ini lebih diartikan itu adanya pelampauan target pendapatan, misalkan gitu, ada yang tidak tercapai, misalkan seperti itu. Lihat dari laporan realisasi semester pertama ya, untuk sesuai dengan asumsi KUA. Maka perubahan APBD itu salah satu dasarnya itu adalah laporan realisasi semester pertama APBD. Jadi selain RKPD gitu ya, jadi dasar perubahan APBD itu ada dua, ya RKPD gitu ya, kemudian yang kedua laporan gitu ya, laporan realisasi semester pertama. Melihat asumsi KUA-nya bagaimana gitu kan ya. Nah, kemudian ada keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran yang tadi ya, anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar subkegiatan, dan antar jenis belanja. Jenis belanja itu harus dilakukan perubahan APBD gitu kan. Tidak bisa perubahan pengeluaran. Kemudian yang menyebabkan silpa tahun anggaran sebelumnya ini harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. Nah, jadi perubahan APBD itu kita menampung nilai silpa.
Karena nilai silpa ini baru muncul, baru definitif gitu kan ya, setelah pertanggungjawaban atau kalau itunya ya setelah kesepakatan antara gubernur dengan atau kepala daerah dengan DPRD terhadap perancangan Perda tentang P2 APBD. Di situ ada nilai silpa. Ya, dan nilai silpa ini harus digunakan di dalam muncul itu di perubahan APBD. Kita anggarkan di perubahan APBD. Kemudian keadaan darurat, ya. Kemudian keadaan luar biasa. Nah, kalau keadaan luar biasa itu si realisasi gitu ya, pendapatan misalkan ini dan lebih gitu ya, gitu. Perubahan kalau luar biasa lebih kita belum lah kita terlalu jauh lah, tidak sampai 50% tidak tercapai. Ya ini untuk perubahan ya, untuk kenapa dilakukan perubahan APBD. Nah ini adalah alur penyusunan perubahan, ini hampir sama. Jadi ada dokumen perubahan RKPD dan juga laporan realisasi semester pertama. Nah ini menjadi dasar untuk penyusunan KUA dan PPAS, ya dilakukan oleh TKPD, disampaikan kepada gubernur, kemudian gubernur menyampaikan kepada DPRD, kemudian ada kesepakatan bersama ya antara gubernur dengan DPRD atas rancangan ya. Kalau sudah sepakat ini jadi perubahan KUA dan perubahan PPAS, kemudian juga sama ada penerbitan SE dari gubernur ya, kemudian kita menyusun RKA ya. Nah, RKA ini menjadi bahan untuk penyusunan raperda ya. Kemudian penyampaian kepada DPRD, pembahasan dan persetujuan ya. Kemudian penyampaian ke Mendagri untuk dievaluasi, proses evaluasi, kemudian penyempurnaan dan juga penetapan. Nah, kalau untuk perubahan, persetujuan bersamanya itu maksimal 30 September. Makanya kemarin perubahan kita yang 2021 ya, posisi sekarang lagi evaluasi Mendagri, jadi posisinya udah dievaluasi ya. Itu ganti gitu ya, menyusun perubahan APBD gitu, karena mengejar tanggal 30 September itu batas maksimal untuk persetujuan bersama. Ini adalah alur dari penyusunan perubahan APBD. Ya, hampir sama. Nah, kemudian ini yang terakhir. Ini ada sedikit kuis ya, pertanyaan. Ya, sama ini permasalahan di kita yang sering terjadi ya. Nomor 1, dampak dari pandemi COVID, banyak usaha yang gulung tikar ya, sehingga pengangguran dan kemiskinan bertambah. Banyak yang mencari mata pencaharian baru, antara lain berjualan, siswa terancam putus sekolah karena kurang biaya, bahkan diantaranya banyak siswa yang cerdas dan berprestasi. Petani tembakau juga terkena dampak, ya, harga barang kebutuhan pokok masyarakat tinggi. Nah ini kemudian Bapak Gubernur menginginkan adanya bantuan gerobak bagi yang jualan, adanya bantuan untuk siswa supaya tetap sekolah, ya, adanya stimulan bagi petani tembakau, serta berusaha menekan supaya harga pokok terjangkau masyarakat. Nah, bagaimana penganggarannya? Ya, mungkin ada yang bisa mencoba menjawab untuk bantuan gerobak bagi yang berjualan, yang jualan. Tapi ini konteksnya karena dampak COVID ya, dan kemiskinan. Ada yang mau mencoba? Bantuan gerobak bagi yang jualan. Ya. Gerobak yang jualan itu mungkin bantuan sosial. Iya, betul. Kemudian siswa juga bantuan sosial untuk dinas kan. Ini mungkin satu-satu dulu ya Pak ya. Jadi bantuan gerobak bagi yang jualan ini bansos barang ya. Bansos barang gitu kan.
Karena konteksnya ini adalah dampak dari pandemi dan juga penanganan kemiskinan. Ya. Kemudian adanya bantuan untuk siswa supaya tetap sekolah. Bansos untuk bansos. Ya, di sini ada dua ya. Tadi kita lihat di atasnya ada siswa karena kurang. Nah, kalau yang kurang biaya ini adalah bansos. Ya, tapi kalau siswanya yang cerdas berprestasi, ini bisa uang yang diberikan, gitu, uang yang diberikan kepada masyarakat. Gitu. Ya, jadi untuk siswa supaya tetap sekolah ini ada dua ya, ada dua pilihan. Kemudian untuk stimulan bagi petani tembakau. Bansos. Ya, ada lagi yang lain? Hibah, Pak. Ada lagi yang lain? Kalau hibah itu nggak ada ke perorangan, Pak ya? Dana PEN bisa nggak, Pak? Darjas, Pak. Dana pemulihan ekonomi. Iya, betul, pemulihan ekonomi. Pakai dana PEN ya? Enggak, Bu. Oh, enggak. Itu DBHCHT ya. Jadi kalau kita baca aturan DBHCHT, kalau dulu kan 50 ya, 50 untuk kesehatan, 50 untuk selain kesehatan kan gitu. Nah, sekarang itu di aturan di PMK 206 ya kalau nggak salah di situ ada 35% itu diberikan kepada petani atau kelompok gitu ya atau usaha yang bergerak di bidang tembakau. Itu bentuknya adalah stimulan uang, gitu, bantuan uang ya. Nah, kalau sudah ada ketentuannya dari atas, gitu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, itu adalah uang yang diserahkan kepada masyarakat, gitu. Jadi itu adalah bentuknya uang langsung ya, uang yang diserahkan kepada masyarakat. Itu dibelanja barang dan jasa. Itu mungkin bisa di perkebunan, mungkin gitu ya, di dinas perkebunan. Ini yang terakhir. Serta berusaha menekan supaya harga bahan pokok terjangkau masyarakat. Ini apa? Subsidi, Kang. Ya, betul, subsidi ya. Subsidi. Ini yang subsidi. Oke, yang nomor 2. Ini ada paket pekerjaan sampai akhir tahun, ya. Belum selesai dan diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut yang melewati tahun anggaran. Ini sering terjadi, ya. Sehingga Pemda mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan. Bagaimana penganggarannya? Mungkin ada yang kejadian seperti itu gitu kan ya. Nah, kalau biasanya di sini itu ada bina marga yang sering terjadi seperti itu. Kemudian kemarin di Dinkes juga ada. Nah, kira-kira bagaimana penganggarannya? Ya. BTT. Ya. Modal pembiayaan ya. Ya. Modal jamak barangkali. Bukan, ini mah nggak kebayar, lupa gitu, nggak ketagihan ya. Ya. Jadi ini pasti Pemda mempunyai kewajiban kan kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan itu di situ. Nah, itu adalah belanja hak ya. Jadi betul dari BTT ini bisa diambil kalau mau dibayarnya dari BTT. Tapi kalau BTT-nya kurang, ini adalah di perubahan ya, di perubahan APBD. Gitu. APBD baru bisa dianggarkan. Nah, biasanya proses dari kita itu pertama ada dari inspektorat ya, bahwa menyatakan bahwa memang betul gitu. Ini ada yang belum terbayarkan. Nah, kemudian oleh dinas terkaitnya itu dibuatkan di dalam Kepgub. Jadi ada Kepgub bahwa ini harus dianggarkan di dalam perubahan, gitu ya. Nah, setelah itu ya, kalau misalkan anggarannya cukup ya, sebetulnya tidak perlu di perubahan gitu kan. Bisa aja melalui pergeseran gitu ya dari BTT gitu kan. Kemudian pindah ke itu. Atau kalau misalkan
anggarannya memang tidak ada, di BTT-nya kurang, pastikan subkegiatannya ada gitu. Program kegiatan subkegiatannya ada, sudah tercantum di dalam APBD. Nah, kalau ternyata belum, itu kan ada kesempatan di perubahan APBD itu munculkan kembali si subkegiatan. Nah, si anggarannya tinggal disimpan sesuai, misalkan contoh belanja konstruksi yang belum terbayarkan, berarti itu kan belanja modal gitu kan ya. Nah, si kurangnya itu sesuai dengan yang kemarin kurang apa gitu. Nah, di situ dianggarkannya. Jadi ini sering terjadi yang nomor 2 ya. APBD sudah ditetapkan ya. Kemudian ada informasi bahwa individu warga yang mengasial dan ada bagaimana solusinya. BTT. Pusing ke BTT. Pusing deh. Ya, ini sumbernya dari BTT ya. Ini sumbernya dari BTT ya. Belanja tidak terduga. Karena ini risiko sosial, berarti bansos yang tidak direncanakan di situ. Nah, kalau bansos yang tidak direncanakan itu, yang usulnya itu adalah perangkat daerah. Jadi bukan dari orang per orangnya gitu. Itu dari perangkat daerah yang mengusulkannya, dari SKPD terkait. Nah, pencairannya itu ya, itu bebannya langsung, pembebanan langsung dari BTT. Jadi tidak ada pergeseran anggaran, tidak ada gitu. Jadi si SKPD terkait itu membuat RKB, rencana kebutuhan, kemudian diajukan ke BPKAD. Itu dalam 1 hari itu secara aturan itu harus sudah cair ke perangkat daerah itu. Nah, kalau uangnya sudah ada, silahkan dilaksanakan oleh perangkat daerahnya. Gitu. Nah, ini mungkin ada kasus di kabupaten kota. Jadi di akhir tahun kan kita rata-rata suka terlambat pencairan banke ke kabupaten kota. Nah, kemudian ternyata di kabupaten kota, misalkan gini, kita transfer tanggal 30 gitu. Tanggal 30 Desember. Nah, ternyata kabupaten itu nggak sempat mentransfer ke pihak ketiga yang melaksanakan dari banke kita. Nah, gitu. Nah, bagaimana gitu solusi pembayarannya gitu kan. Sementara uangnya sudah di mereka gitu kan. APBD juga mungkin mereka sudah menetapkan gitu kan. Jadi tidak masuk gitu kan di murni gitu kan. Nah, bagaimana solusinya gitu kan. Itu sering terjadi Bapak. Mungkin ada yang mencoba dulu. Jadi kasusnya itu banke ya ke kabupaten kota, kita agak terlambat, ya mungkin bisa dibilang terlambat juga gitu, baru transfer anggap tanggal 29 atau tanggal 30 Desember gitu ya, ke rekening kas daerah di kabupaten kota. Kemudian ternyata karena ada aturan khusus di mereka misalkan gitu ya, jadi tidak ada pembayaran di akhir bulan gitu kan, di akhir tahun gitu kan ya, tidak ada pembayaran. Akhirnya ke pihak ketiga itu belum terbayarkan, tapi uangnya sudah di rekening mereka di kas daerah. Nah, bagaimana kabupaten menyelesaikan ini? Ya mungkin ada Bapak Ibu mungkin ada yang menangani banke gitu ya. Kemudian ternyata kasusnya seperti ini. Mungkin ada yang mencoba menjawab ini kasus itu. Bagaimana solusinya? Mungkin Pak disetor kembali ke provinsi, kemudian diusul, dimohon kembali pada tahun berikutnya. Ada lagi? Yang lain? Nah, kalau kondisi seperti itu, ya Bapak Ibu ya, itu kan uangnya sudah ada di kas mereka kan, di kabupaten kota, uangnya sudah ada di kas daerah kabupaten kota. Jadi solusinya itu mereka melakukan untuk tahun berikutnya ya. Mereka karena di APBD-nya kan sudah tidak tercantum kan, gitu. Nah, solusinya itu mereka melakukan perubahan penjabaran. Pertama, silpanya naik gitu, silpanya muncul.
Karena ini silpanya sudah ditentukan penggunaannya gitu untuk bayar ke pihak ketiga gitu kan. Jadi silpanya muncul, kemudian si program kegiatan subkegiatannya ada gitu ya. Si belanjanya muncul di situ, tinggal bayar. Nah, itu adalah mekanismenya. Jadi melakukan perubahan penjabaran dengan menaikkan terlebih dahulu nilai silpa. Karena kalau nilai silpa yang murni itu kan masih estimasi ya gitu. Apalagi kalau silpa yang sudah ditentukan seperti ini, itu tidak usah dibahas gitu. Itu tinggal diproses, dilaksanakan, dibayarkan seperti itu. Itu mungkin Bapak Ibu ya. Ya mungkin itu Bapak Ibu yang saya